Pada 2022, ketika Majelis Umum PBB memberikan suara untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, Jerman dan pemerintah-pemerintah barat lainnya terkejut ketika melihat sejumlah negara penting memilih untuk abstain. Termasuk diantaranya adalah China dan India. Pada peringatan setahun perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2023, India kembali abstain ketika Majelis Umum melakukan pemungutan suara untuk sebuah resolusi yang menyerukan agar Rusia segera menarik diri. India di bawah pemerintahan Narendra Modi telah menegaskan bahwa mereka tidak mendukung sanksi terhadap Rusia dan akan terus menolaknya. Sementara, aliansi Barat telah bersiap menghadapi sikap seperti itu dari China. Namun, perilaku India yang demokratis merupakan sebuah kekecewaan besar aliansi. Sikap pemerintah India dinilai bukan karena tidak memiliki sekutu dalam upaya untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman menilai India sebagai mitra strategis dan berada di pihak yang salah dalam masalah dasar hukum internasional ini. Kini, kunjungan Kanselir Jerman Olaf Scholz merupakan sebuah upaya untuk membawa India agar bisa lebih dekat dengan Barat. Namun, pemerintah Jerman tidak mengharapkan perubahan total dan tidak berencana untuk membuat deklarasi bersama mengenai perang di Ukraina yang akan ditandatangani selama kunjungan Scholz. Juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit mengatakan bahwa Jerman harus terus mempromosikan posisinya mengenai pandangan negaranya mengenai konflik ini. Hal tersebut bertujuan untuk membantah argumen-argumen narasi-narasi dari pihak Rusia. Ilmuwan politik Amrita Narlikar melihat banyak ruang untuk negosiasi, namun ia skeptis terhadap sikap Scholz yang akan menggunakan ruang-ruang tersebut. Amrita berpendapat untuk membawa India sedikit lebih dekat dengan posisi Eropa, Jerman harus memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang budaya negosiasi India, kendala yang dihadapi India di wilayahnya, serta harapan dan aspirasi rakyatnya. Amrita melihat Scholz dan pemerintahannya tidak tertarik untuk membahas hal ini secara rinci. Ia juga berpendapat betapa sulitnya bagi Kanselir Jerman untuk memenangkan hati beberapa negara netral dalam konflik Rusia-Ukraina. Jadi, apa yang harus terjadi agar kunjungan Olaf Scholz ke India menjadi sukses? Amrita melihat ada dua prasyarat utama, yakni Jerman dan Barat secara keseluruhan harus melakukan lebih banyak upaya untuk mengatasi masalah-masalah di negara-negara selatan dan rakyatnya secara setara. Dalam hal ini, ia merasa bahwa Jerman juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan sehingga nantinya Jerman dapat benar-benar bekerja sama dengan India dalam tatap muka sebagai sesama negara demokrasi. Selain itu, Amrita menambahkan bahwa India harus ditawari alternatif-alternatif lain untuk keluar dari ketergantungan militer dan ekonominya pada kekuatan otoriter.